Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pada tahun 2020 lalu, semua orang punya hobi baru. Pandemi yang melanda dunia memaksa banyak orang mesti berdiam diri di rumah tanpa melakukan rutinitas keluar yang biasa mereka lakukan. Karena bosan, banyak orang melirik sebuah hobi untuk mengisi waktu luangnya. Salah satu yang ikut menanjak pada saat itu adalah hobi aquascape. Faktor utamanya adalah hobi ini dilakukan di rumah dan dilakukan tanpa perlu keluar rumah. Membeli peralatannya pun bisa menggunakan jasa antar, jadi para penggiatnya memang nggak perlu keluar rumah. Namun keindahan itu seolah sirna karena saat ini aquascape sudah nggak sekenceng dulu. Benarkah industri aquascape Indonesia tengah menurun? Benarkah industri aquascape turun minatnya? Pada tahun 1930 di Belanda, aquascape pertama kali diminati sebagai sebuah hobi. Di tahun ini, banyak penghobi awal aquascape membuat tanknya serupa dengan keadaan alam, dengan tumbuhan yang rimbun dan terlihat sangat hijau. Namun, style dari aquascape modern banyak dipengaruhi oleh mendiang akuaris Jepang Takashi Amano yang merevisi aquascaping Eropa dengan memasukkan elemen artistik dari berkebun Jepang dan tradisi wabi-sabi Buddha. Aquascape bisa dibilang adalah sebuah seni, karena setiap penghobi pasti punya karya yang berbeda. Mau dicontek semirip apapun, pasti hasil akhirnya bakalan beda. Mirip dengan karya seni lain seperti musik dan lukis. Maka dari itu, karena bahasa seni setiap orang berbeda, maka hasil akhir setiap aquascape yang dikerjain pasti akan beda juga, tergantung orang yang ngerjainnya. Setiap orang, walau punya selera yang sama soal dekorasi, pasti punya selera berbeda soal pemilihan substrat, filtrasi, tumbuhan, bahkan sampai ikannya. Karena sulit untuk diduplikasi dan memang setiap orang punya sentuhan yang berbeda, hobi aquascape selalu digemari sejak hampir 100 tahun lalu. Hobi aquascape mulai marak di Indonesia pada tahun 2010 ke atas, namun peminat awalnya sudah ada sejak 1993. Figur tersebut bernama Pak Benny yang juga seorang penghobi ikan. Namun, geliat aquascape sebagai hobi yang mulai banyak digemari ya mencuat sekitar 2010 ke atas. Saat itu, temanku yang seumur hidup nggak pernah aku kira bakal pelihara ikan, ternyata dia punya aquascape. Dia mengaku keracunan sama temannya yang punya hobi serupa. Aquascape miliknya bukan cuma air dan tanaman, dia juga membeli alat CO2, pupuk, dan lain-lain. Bisa dibilang temanku ini beneran belajar soal basic aquascape dengan proper. Sejak dekade lalu inilah, aquascape mulai menjadi hobi baru di para pecinta ikan. Saat ini, para penghobi bisa punya pilihan lain selain pelihara ikan, yaitu memelihara sebuah ekosistem di dalam akuarium. Memang paham ini sudah dilakuin sama banyak pecinta ikan air laut yang dulu sering memelihara ekosistem karang beserta anemon di dalam tank. Namun, untuk air tawar, aquascape adalah hal yang baru. Puncaknya di tahun 2020, aquascape semakin menanjak karena dunia sedang dilanda pandemi. Kala itu banyak orang mesti terkurung di dalam rumah tanpa boleh keluar dan melakukan rutinitasnya. Karena terlalu lama di rumah, banyak orang yang mulai mencari hobi untuk mengisi waktu luang. Biasanya, hobi yang menarik selalu ada kaitannya dengan masa kecil. Makanya, kala itu banyak orang yang tahu-tahu beli ikan cupang dan layangan. Kedua hal itu adalah memori indah buat para bapak-bapak yang hidup di tahun 90-an. Sebagai salah satu bentuk hobi, aquascape juga ketiban untung karena geliat orang-orang untuk menggeluti hobi ini semakin banyak. Contohnya, dari sebuah artikel yang dilansir dari merdeka.com, pada tahun 2020, omset para penjual pernak-pernik aquascape berada di atas angin alias lagi untung besar. Salah satu toko di Malang bernama Aquajaya saat itu mengaku mendapat omset yang gila-gilaan karena banyak orang terpaksa berada di rumah dan membutuhkan hobi baru. Selain berjualan pernak-pernik berbau aquascape, toko ini juga menjual jasa untuk membuat aquascape untuk para penghobi, tanpa harus repot dan tinggal duduk-duduk saja. Banyak penghobi yang tertarik dengan hobi ini karena fasilitas pembuatan aquascape tersebut. Owner Aquajaya bernama Priya pada saat itu mengaku mendapat omset hingga 350 hingga 400 juta per bulan. Nah, karena gairah warga Malang untuk mempunyai aquascape sungguh besar. Namun, semua gempita itu pasti ada surutnya. Karena semua tren tidak akan bisa bertahan selamanya. Aquascape ini saat ini bukanlah sebuah hobi yang nge-hype lagi. Peminatnya juga kurang karena ya banyak yang sadar kalau main aquascape itu nggak semudah yang mereka kira. Apakah benar industri aquascape Indonesia lagi lesu? Penurunan omset terjadi di paruh kedua pandemi
Di pandemi gelombang kedua lalu, keadaan ekonomi para warga memang nggak terlalu bagus. Kemungkinan besar karena menjalani hampir 1 tahun lebih di masa pandemi, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan pokoknya dan mesti memutar otak agar bisa tetap bertahan. Bukan cuma tren aquascape yang dilepas oleh kenyataan. Cupang juga menjadi tren selanjutnya yang menurun pamornya karena orang mulai fokus dalam memikirkan kehidupan pokoknya dan mengenyampingkan soal hobi. Dilansir dari sumber yang sama yaitu merdeka.com, kali ini Aqua Jaya di Malang mengalami penyusutan omset yang lumayan jauh. Di kala pandemi lalu, mereka bisa mendapat hampir 400 juta sebulan. Sementara itu, di waktu normal mereka bisa mendapat 150 hingga 200 juta. Ceritanya berbeda ketika pandemi gelombang kedua melanda. Omset mereka turun drastis ke angka 75 juta per bulan. Selain keadaan ekonomi yang memburuk, diberlakukannya aturan PPKM level 4 juga menjadi biang keladi menurutnya bisnis aquascape di Malang. Karena omset udah nggak sebagus dulu, banyak pengusaha aquascape yang mesti memutar otak untuk mempertahankan bisnisnya. Mereka mengaku saat ini masih bisa mempertahankan usahanya dari pemasukan pemeliharaan aquascape dari beberapa klien. Namun, untuk urusan retail atau penjualan pernak-pernik, diakui angkanya sangat jauh dari memuaskan. Faktor lain mengapa aquascape menurun adalah minat masyarakat yang berkurang. Memelihara aquascape bukanlah hal yang mudah. Semudah-mudahnya tanaman yang hidup di aquascape, kalau salah asuhan pasti bisa mati juga. Untuk membuat sebuah aquascape, penghobi mesti paham betul dengan aquascape yang mereka mau buat, serta keperluan gear serta ikan yang tepat. Jika ada yang miss 1 poin saja, maka aquascape kamu berpotensi bisa gagal berkembang dan malah menjadi ekosistem yang buruk. Bahkan substrat aquascape yang benar saja bukan hanya pasir malang. Nah, kesulitan ini juga membuat banyak orang mungkin kehilangan minatnya karena ternyata memelihara aquascape tidak semudah itu. Apalagi, membangun satu aquascape bukanlah sesuatu yang murah. LSR Aquarium Gallery yang juga berasal dari Malang mengaku jika harga aquascape yang sudah siap pakai minimal paling murah 1 juta rupiah. Sedangkan yang termahal bisa puluhan juta. Dengan mematok harga segitu, aquascape jelas bukanlah hobi yang murah. Selain mahal, aquascape juga hobi yang kompleks. Seperti yang aku sampaikan tadi, untuk mengelola dan memelihara sebuah aquascape, kamu mesti memiliki pemahaman untuk mengerti parameter air, kadar oksigen, hingga mencampur ikan yang tepat. Ditambah pernak-pernik penunjang untuk sebuah aquascape juga cukup banyak dan harganya juga nggak murah. Belum lagi, aquascape juga memerlukan CO2 yang jelas bukanlah sesuatu yang lumrah bagi pecinta ikan. Kebanyakan fish keepers di sini aja masih sulit untuk membeli filter dan memilih ikan yang bisa dipelihara tanpa filter. Jadi aquascape bukan hal yang cocok buat mereka. Peminat aquascape memang masih banyak, tapi yang pensiun karena terlalu repot dan trauma karena pernah gagal juga banyak. Mereka-mereka yang menyerah inilah yang mungkin menjadikan aquascape tidak semeriah dulu lagi. Itulah tahun 2021. Bagaimana kabar aquascape di tahun 2022? Apakah membaik? Mari kita cari tahu. Nasib industri aquascape lokal di tahun 2022. Beberapa tahun belakangan, tren aquascape berubah. Saat ini, mulai banyak lagi yang mengemari hobi ini, namun dalam medium yang lebih besar. Alias tanknya bukanlah tank kecil lagi. Beberapa tank besar dengan tema aquascape sukses menjadi buah bibir dalam dunia perikanan Indonesia. Contoh yang paling terlihat adalah megatank milik Giovanni Suendi dan Irfan Hakim. Kedua sultan dunia ikan ini nggak segan-segan menghabiskan banyak waktu, dedikasi, materi untuk membuat sebuah tank berukuran sangat besar yang mereka dekorasi sedemikian rupa agar mirip dengan keadaan alam aslinya. Walau ukuran tank ini besarnya hampir seluas rumah, namun semua sudut tank diberi dekorasi tumbuhan air, substrat, serta bebatuan yang membuat pemandangan megatank tersebut menjadi sangat alami, mirip di alam aslinya. Pengaruh kedua megatank milik Bang Gio dan Irfan Hakim memang sangat besar. Hampir semua fishkeepers mulai membuat target serta memimpikan untuk punya megatank. Benar saja, setelah kedua orang tersebut sukses membangun sebuah megatank, banyak juga lainnya yang terinspirasi untuk membuat hal serupa. Jadi aquascape tetap berada di jalan yang benar, namun kali ini dengan bentuk yang lebih besar, yaitu megatank. Jelas, pengaruh kedua megatank ini sangat besar. Aku yakin banyak banget orang biasa yang terinspirasi untuk membuat megatank mini di dalam akuarium miliknya untuk disimpan di rumah. Walau nggak mirip, namun semangat serta minat untuk membuat aquascape jelas masih tinggi. Yang paling terlihat nyata adalah semakin banyaknya fishkeepers yang mendekorasi tanknya mereka. Sebelum aquascape masuk ke Indonesia dan menjadi hobi yang umum, banyak fishkeepers yang memilih untuk menghias tanknya dengan seadanya. Jarang banget ada yang niat untuk mendekorasi tanknya dengan tampilan seperti alam.
Namun saat ini bisa dibilang dari postingan di Facebook, Instagram, atau Twitter, bahkan mungkin TikTok, mulai banyak orang yang memiliki tank dengan dekorasi dan tampilan mirip dengan alam. Yang paling banyak membuat tank aquascape simple dan tumbuhan yang low maintenance adalah keepers ikan cana. Mulai banyak orang yang punya niat agar bisa mendekorasi tanknya serupa dengan pemandangan di sungai dan alam asli. Semangat ini jelas sangat berguna untuk membawa aquascape di Indonesia untuk kembali ke jalan kesuksesan. Banyak penghobi saat ini yang lebih minat dengan tumbuhan yang low maintenance. Seperti contoh besarnya adalah sirih gading. Bisa dibilang saat ini adalah saat paling vital di mana banyak orang yang mulai mengenal aquascape tanpa sadar ternyata mereka merakit aquascape. Agar gairah aquascape di Indonesia tetap membara, pada hari Minggu lalu ada sebuah talk show yang digelar oleh Pegadaian. Apa urusannya Pegadaian dengan aquascape? Ternyata perusahaan besar ini sedang memasang matanya pada industri aquascape. Dalam acara ini, hadir juga seorang artis sangat menggemari aquascape, yaitu si Denny Cagur. Dalam acara tersebut, Pegadaian menyatakan sangat mendukung kelangsungan industri aquascape Indonesia. Mereka juga menawarkan support jika ada yang membutuhkan sebuah solusi berupa pendanaan untuk memulai usaha aquascape. Pegadaian menilai jika aquascape masih sangat diminati. Makanya mereka sangat percaya bisa mensupport dunia aquascape Indonesia dan juga industrinya. Saat ini aquascape di Indonesia memang bukan lagi jadi hobi yang trendy. Namun pemahaman soal aquascape sudah mulai diberlakukan sama banyak keepers. Meskipun yang bukan penghobi aquascape. Pamornya cenderung stabil, walau nggak sebesar dulu tapi jelas jauh dari kata terpuruk. Spirit untuk membuat ekosistem rekaan di dalam akuarium sendiri tetap ada dan masih banyak peminatnya. Jika masih ada seorang anak kecil yang terkesima melihat sebuah aquascape beserta ikan-ikannya, lalu meminta orang tuanya untuk membuatkannya, maka aquascape akan tetap bertahan sebagai hobi yang menarik. Karena memang nanti seorang anak tersebut akan tumbuh dewasa. Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.